Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Kosar, NIM 2010 3065015016. Saya hari ini akan membahas suatu pelajaran yang berjudul tentang demokratisasi politik, yaitu dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Pak Fahrudin. Untuk teori pembangunan dalam demokrasi politik, yang pertama adalah keterkaitan teori pembangunan dalam perbandingan politik seiring dengan adanya perhatian terhadap negara-negara baru. Yang kedua, negara baru selalu melewati tahapan yang disebut dengan nation building dan state building. Yang ketiga, sehingga teori pembangunan dipergunakan untuk menganalisa segala bentuk perubahan yang dilakukan negara. Yang keempat, perkembangan teori pembangunan dalam perbandingan politik mencakup pembangunan politik, ekonomi, modernisasi, struktur masyarakat, dan struktur dalam sistem internasional. Selanjutnya adalah 5 model pembangunan dan partisipasi Han Buntion dan Nelson 1976. Yang pertama, liberal disasihkan pada model masyarakat Amerika Serikat. Asumsinya modernisasi dan pembangunan akan memajukan kondisi material masyarakat dan mengoreksi ketidakmerataan, kekerasan, dan kekurangannya partisipasi demokrasi seperti di masyarakat terbelakang. Yang kedua, bourgeois memperhitungkan kebutuhan politik suatu kelas menengah yang sedang tumbuh. Tuntutan berpusat pada pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pengembangan institusi pemilu dan legislatif. Yang ketiga, otokratif, kewenangan pemerintahan dapat menggunakan kekuasaan negara untuk menekan partisipasi kelas menengah dan mengamankan dukungan kelas-kelas lebih rendah. Yang nomor 4, teknoratis, rendahnya partisipasi politik dan tingginya investasi asing. Partisipasi dibatasi demi pembangunan ekonomi dan perbaikan ketidakmerataan pembangunan. Yang terakhir, nomor 5, ada populis, yaitu menekankan tingginya partisipasi maupun pemerataan ekonomi seiring dengan pertumbuhan ekonomi rendah. 2 fase pembangunan. Yang pertama, pembangunan ekonomi bermula, ketidakmerataan ekonomi muncul. Kedua, kelas-kelas sosial mulai menuntut akses bagi partisipasi dan kekuasaan politik. Selanjutnya, pengertian komunikasi politik. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff, komunikasi politik adalah suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem sosial dengan sistem politik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.